Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang paling utama hari ini adalah kita menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan yang paling utama adalah nikmat hari ini umur kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Sebagaimana doa-doa kita yang kita lantunkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa kita semua, dan hari ini kita telah masuk di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial. Kalau Bapak Ibu misalnya beli martabak, lebih enak martabak yang biasa apa martabak yang spesial? Spesial. Kenapa? Karena biasanya yang spesial itu toppingnya lebih banyak. Kalau martabak telur biasanya telurnya lebih banyak, pakai telur bebek, kadang pakai daging cincang. Ini belum buka puasa udah ngebayangin martabak aja. Jadi bulan Ramadan pun begitu, bulan yang spesial. Bahkan saking spesialnya, para ulama terdahulu itu 12 bulan waktunya sibuk dengan Ramadan. Kenapa 12 bulan sibuk dengan Ramadan? Jadi ulama dulu itu setelah Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar amal ibadahnya diterima saat bulan Ramadan, dan 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar umurnya disampaikan di bulan Ramadan. Saking spesialnya. Maka sebagai hambanya yang tahu terima kasih, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah. Karena di tahun ini banyak saudara-saudara kita yang mungkin tahun lalu masih bersama kita merasakan Ramadan, tapi di tahun ini sudah tidak bersama kita merasakan Ramadan. Maka Bapak Ibu yang saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya bersyukur atas bulan Ramadan datang? Caranya adalah dengan memaksimalkan sebaik mungkin kesempatan yang Allah kasih kepada kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholawat diiring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Dan kita berdoa kepada Allah semoga nantinya kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang sudah sering kita dengar ketika memasuki bulan Ramadan, di surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, atau orang-orang yang merasa dirinya punya iman,
berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Jadi tujuan kita puasa, Bapak Ibu, itu adalah la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang bertakwa. Kenapa harus menjadi orang yang bertakwa? Karena kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, kita mendapatkan ada predikat yang namanya al-abror. Apa al-abror itu? Orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa keuntungan dari orang yang mendapatkan predikat al-abror? Mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah itu akan mendapatkan kenikmatan yang besar. Dan kenikmatannya bukan hanya kenikmatan dunia, tetapi juga kenikmatan akhirat. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjadikan Ramadannya memaksimalkan ibadah kepada Allah agar mendapatkan predikat al-abror tadi, Allah akan janjikan mereka kenikmatan. Yang pertama kenikmatan dunia, yaitu kenikmatan dimudahkan segala urusannya, dimudahkan mereka dalam mendapatkan rizki yang halalan thayyibah yang berkah dari Allah. Semua masalahnya diselesaikan, maka itulah kenikmatan dunia. Lalu kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan akhirat. Ketika manusia meninggal dunia dan dia sudah mendapat predikat al-abror dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji akan memberikan kenikmatan surga padanya. Maka Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih awal Ramadan, kita maksimalkan. Kita azamkan dalam hati kita, Ramadan ini kita gunakan sebaik-baik mungkin. Tiap detik itu kalau perlu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada yang tidak punya HP? Ada yang tidak punya HP? Pasti punya HP semua. Bapak Ibu kira-kira kalau HP-nya dipakai terus panas apa enggak? Bu, panas apa enggak Bu? Panas. Adik-adik, kalau HP-nya dimain game, dipakai game berjam-jam, kira-kira HP-nya panas apa enggak? Kenceng banget tuh bilang panas. Terus bapak-bapak, kalau HP-nya dipakai kerja terus, kira-kira mesinnya jadi lemot apa enggak? Lemot. Jadi HP itu semakin dia lama dipakai, semakin lama umurnya, maka dia akan panas, akan lelet, akan lemot. Ketika sudah seperti ini, apa yang dilakukan? Biasanya HP-nya diapain? Ganti baru. Ganti baru bisa. Atau biasanya di reset. Dan HP-nya di restart. Semua dihapus, aplikasi-aplikasi yang gak penting dihapus, semua sampah-sampah di HP-nya dihapus. Biasanya seperti itu. Maka hati dan jiwa kita itu kita umpamakan seperti HP. Setelah 11 bulan lamanya hati dan jiwa kita itu digunakan, ya, kadang hatinya ada kemaksiatan, kadang ada kefasikan, kadang sibuk dengan urusan dunia, atau kadang sibuk, bukan kadang, mungkin sering sibuk sama urusan orang lain misalnya, ya. Maka di Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita mereset hati dan jiwa kita, mengembalikan hati dan jiwa kita kembali ke setelan awal pabrik, supaya hati kita lembut, enteng, mudah digunakan, ya, tidak berat, tidak sesak. Paham Bapak Ibu? Maka bagaimana caranya untuk kita mereset hati dan jiwa kita? Sama sebagaimana kita mereset HP, yang pertama yang kita lakukan adalah menghapus sampah. Apa yang pertama, Bu? Menghapus sampah. Kalau di HP itu ada aplikasi buat ngebersihin sampah. Ya.
buat ngebersihin sampah aplikasi. Misalnya HP udah lelet nih, dia buka aplikasi itu, dia pencet scan, sampahnya semua kehapus, HP-nya udah nggak terlalu lelet. Maka sama dengan hati dan jiwa kita, harus kita hapus hal-hal yang mengotori hati dan jiwa kita. Apa itu? Perasaan dendam, perasaan jengkel, dongkol, iri hati. Nah, itu penyakit-penyakit hati semua tuh. Maka itu harus dibersihkan. Apa yang dilakukan? Yaitu memaafkan. Maafkanlah orang-orang yang pernah melukai hati dan jiwa kita, baik sengaja maupun gak sengaja. Makanya sebelum Ramadan itu dianjurkan untuk saling memaafkan. Jangan tunggu pas Lebaran baru maaf-maafan. Justru sebelum Ramadan itulah momentum yang pas untuk saling memaafkan, ya, menyambung kembali tali silaturahmi yang sudah putus. Maka inilah kesempatan di bulan Ramadan. Lalu yang kedua, setelah dibersihkan hati dan jiwa kita, sama sebagaimana handphone, kalau sudah lelet maka dihapus aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat. Sama dengan hati dan jiwa kita, kita uninstall kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Mungkin sehari-hari kita sering melakukan kemaksiatan kepada Allah, sering melakukan dosa, sering melakukan keburukan-keburukan yang dilarang Allah. Maka waktunya Ramadan ini kita tinggalkan hal-hal itu semua. Kita uninstall supaya hati dan jiwa kita enteng rasanya. Bapak Ibu yang salah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, setelah kita membersihkan, lalu yang kedua menguninstall, yang ketiga adalah kita mengecas kembali hati dan jiwa kita. HP itu kalau baterainya penuh biasanya kinerjanya juga bagus. Tapi kalau HP baterainya rendah, kinerjanya juga jadi rendah. Maka begitupun hati juga perlu dicas. Bagaimana cara mengecasnya? Caranya adalah dengan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan sholat, ya, sholat yang biasa kita lakukan, yang jangan sampai cuma jadi rutinitas, tapi kita resapi sholat kita. Sujudnya mungkin lebih lama. Habis sholat kita curhat kepada Allah, kita curahkan apa yang ada dalam pikiran kita, kita pasrahkan apa kehidupan kita. Maka itulah cara mengecas hati dan jiwa kita. Dan Bapak Ibu yang salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang pertama tadi apa? Membersihkan hati dan jiwa. Yang kedua, menguninstall kebiasaan buruk. Yang ketiga, mengecas ulang hati dan jiwa. Lalu yang terakhir adalah mengganti casingnya. Kalau HP sudah lama dipakai bertahun-tahun, kira-kira banyak dakinya apa enggak? Banyak, ya. Apalagi kalau casingnya nggak pernah ganti itu, wah tebal dakinya itu kalau ditimbang. Maka sama dengan hati juga, ya. Hati juga itu lama dia 11 bulan di luar Ramadan, mungkin hatinya iri, hatinya dendam, hatinya jengkel, kotor hatinya. Maka langkah yang keempat adalah mengganti casing. Semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Tidak perlu banyak-banyak. Ya, apa yang kita mampu saja, mastata'tum, beribadahlah semampu kalian. Kalau kita tarawihnya cuma mampu di masjid 8 rakaat misalnya, udah cukup, tidak perlu tambah lagi. Tapi kalau kita misalnya sanggup, ya, habis dari masjid tarawih pulang ke rumah, nanti malam lanjut sholat lagi, maka lakukan. Atau kita misalnya tadarus sehari cuma mampu 1 halaman, maka tidak perlu ditambah 1 juz, semampunya kita. Yang penting hati kita nyaman dan kita ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah. Karena percuma ibadah banyak-banyak tapi tidak ikhlas. Ya, percuma ibadah banyak-banyak tapi tidak ikhlas. Justru lebih baik dia terhitung sedikit di mata manusia, tetapi insya Allah besar di pandangan Allah
Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang salah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 4 langkah itulah yang harus kita lakukan untuk kita meresap hati dan jiwa kita agar kita masuk Ramadan kita mendapatkan hati dan jiwa yang bersih sehingga kita bisa maksimal dalam ibadah kepada Allah dan kita bisa mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang salah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah-salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.